soal penghinaan kepada presiden, wakil presiden, dan juga institusi negara. Ya, selama mereka dalam titik keberatan, kita pun tidak akan ini. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian dengan nikah siri. Ya sebenarnya fungsinya bukan kita ingin campur ke ranah-ranah yang sifatnya privat, bukan. Kalau kamu ngatain teman kamu dogi gitu ya Pak ya, siap-siap dengan kitab undang-undang pidana baru akan dipenjara 6 tahun. Sebenarnya kalau kita melihat wajah hukum pidana kita sekarang itu justru menunjukkan bagaimana sebenarnya hukum pidana yang bercirikan nasional. Iya. Nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Dan lagi-lagi ujungnya tidak selalu berakhir penjara. Di era sekarang ini kami banyak diberikan peran ya, banyak kemudian diberikan semacam instrumen yang memastikan bahwa penegak hukum akan tadi tajam ke atas, humanis ke bawah. Ya. Itu ya, tajam ke atas, humanis ke bawah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di bulan Januari, awal Januari ini mulai diimplementasikan. Banyak dikatakan ini sebagai the Indonesian Way. Memiliki banyak kultur, nilai-nilai Indonesia yang modern ya, bukan lagi pidana ala kolonial yang begitu berwajah keras. Ya. Namun ternyata kemudian ketika ini dikeluarkan, yang berkembang di narasi publik adalah wajahnya sangat keras. Ada berbagai ketakutan yang menyebar. Ini yang mau saya tanyakan. Apakah memang ketakutan ini memang ada? Dan apakah tidak ada satu institusi penegak hukum yang bisa menjadi penyeimbang, begitu ya, yang bisa membela publik jika kemudian merasa diperlakukan tidak adil begitu dalam prosesnya. Nah, ini kita sudah bersama dengan Pak Jampidum, Prof. Asep Mulyana. Terima kasih banyak Prof. Kembali lagi bersama dengan kita. Ini banyak yang kita harus bahas nih Pak mengenai kitab undang-undang hukum pidana biar masyarakat ini nggak ketakutan Pak. Karena isu ini bukan hanya rame di sosial media, di media nasional, tapi sampai ke internasional juga Pak bahkan. Nah salah satu juga yang rame ini ya kalau saya lihat di media sosial ada yang mengatakan kalau kamu ngatain teman kamu dogi gitu ya Pak ya, siap-siap dengan kitab undang-undang pidana baru akan dipenjara 6 tahun. Itu beneran gak sih Pak? Kok jadi ngeri banget gitu? Katanya Indonesian Way ya Pak. Saya pikir mungkin kalau melihat apa ya yang Mbak Prita tanyakan, nampaknya terlalu berlebihan lah. Sebenarnya kalau kita melihat wajah hukum pidana kita sekarang itu justru menunjukkan bagaimana sebenarnya hukum pidana yang bercirikan nasional ini. Memperhatikan kearifan lokal, bagaimana mengutamakan harmoni antara para pihak, ya. Dan juga memberikan peran pada kami untuk menyeleksi betul tuh, ya. Perkara itu sedapat mungkin ya, untuk kemudian tidak sampai pada yang 6 tahun segala macam itu. Jadi di situ justru perannya jaksa. Untuk menjaga jangan sampai seperti itu. Ya, karena apa? Karena banyak kemudian instrumen yang bisa gunakan. Misalnya yang pertama kami diberikan ruang dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 20/2025 itu dalam mekanisme RJ misalnya itu. Kami lihat dulu nih, justice itu satu. Jadi ada namanya EJ di tingkat peratut atau penuntutan dari Pak kami, diserahkan pada kami. Ya kami kemudian melihat tuh kalau hanya sekedar mengatain begitu apa iya sih? Masa ngatain kita harus kemudian dihukum 6 tahun? Satu. Yang kedua, maka dari ada instrumen itu, kami berupaya untuk kemudian melihat dulu nih, kira-kira urgensinya apa sih? Kok sampai kemudian harus dihukum 6 tahun dan sebagainya itu. Kan kayaknya itu. Yang berikut, tentu peran kami juga sebagai mendrive ya. Jadi makanya saya bilang, di dalam KUHP sekarang, dalam KUHP sekarang ini, kita sebagai navigator utama nih. Kemana arah penegak hukum itu. Iya. Jadi kita sejak awal sudah berkoordinasi dengan penyidik, ya penyidik itu karena sekarang mekanismenya lebih pada koordinasi, ya tidak ada bolak-balik perkara, maka sejak awal kita ketemu sama mereka, koordinasi dengan mereka. Kira-kira kalau perkara lagi bisa kemudian kita selesaikan dengan mungkin cara kekeluargaan dan sebagainya. Kalaupun perkara itu tidak bisa dibendung harus naik, misalnya, itu pun juga masih banyak
rambu-rambu ya. Banyak instrumen yang kita mencoba memitigasi penggunaan penjara tadi. Ya. Kemudian juga kalaupun nanti misalnya naik lagi, ada lagi satu instrumen, ada pengakuan bersalah, plea bargain. Diatur di KUHP kita, diatur di KUHP kita. Naik lagi kemudian kalaupun masih ada pemaafan hakim. Jadi saya pikir di mana pasti takutnya gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung kemudian seperti produk-produk kolonial yang tiba-tiba nyuri sendal langsung kemudian masuk penjara. Saya mengatain soal langsung kemudian masuk penjara. Sekarang itu penjara itu sebagai betul-betul alternatif terakhir. The last resort ya. Ultimum remedium. Sarana terakhir. Ketika upaya-upaya perdamaian, upaya-upaya kemudian kesepakatan para pihak tidak bisa dilakukan. Bahkan kita juga mendorong bagaimana peran-peran dari masyarakat itu terlibat dalam menyelesaikan perkara-perkara, jangan sampai kemudian disput yang tadi kecil-kecil, kemudian mungkin cekcok di ranah-ranah publik yang sebenarnya tidak harus kemudian hukum, diselesaikan di konteks di masyarakat saja. Ada lagi yang juga bikin sangat ribut, Pak, yaitu masalah hukum pidana masuk ke dalam ranah private. Kehidupan private orang, yaitu ketika kemudian berhubungan secara seksual tanpa pernikahan, yang resmi ini bisa masuk pidana. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian dengan nikah siri. Ini kan nikah siri adalah satu praktek yang diterima di Indonesia. Bagaimana dengan itu, Pak? Sebenarnya inilah yang saya lihat ya, ciri khas keindonesiaan kita nih. Jadi tidak semata-mata hukum pidana itu bergerak dalam konteks-konteks tadi. Punya unsur, ada delik dan sebagainya. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya penghormatan terhadap norma-norma masyarakat. Kan masih banyak masyarakat kita dan kebanyakan masyarakat kita masih kemudian ingin menghormati agar hubungan antara antara lain jenis itu kan, antara seorang pria dan perempuan itu ada ikatan yang sah kan gitu. Nah, ketika itu dilakukan oleh mereka yang dengan tadi yang Mbak Prita sampaikan tanpa ikatan segala macam, tentu kita harus negara harus hadir di situ. Jadi sebenarnya fungsinya bukan kita ingin campur ke ranah-ranah yang sifatnya privat, bukan, justru ingin menjaga gitu. Bagaimana dengan nikah siri, Pak? Secara agama itu melakukan pernikahan, tapi secara negara tidak. Bagaimana dengan itu? Sebenarnya kan kita melihat juga ya, tidak serta-merta bahwa nikah itu kemudian dihukum, Mbak. Nggak begitu juga sih, saya bilang gitu kan. Tapi kita melihat juga urgensinya. Kalau misalnya tadi, kan saya di awal saya katakan tadi, karakter hukum pidana kita itu paradigma restoratif, korektif, rehabilitatif. Kalaupun nanti kita melihat misalnya ya ada nikah siri, istri yang pertamanya kemudian ternyata mengisapi, memaafkan, masa kita mau bawa ke ranah-ranah hukum pidana? Bawa ke pengadilan, hal yang sifat-sifatnya di antara mereka sudah selesai gitu loh. Jadi kekhawatiran itu saya pikir tidak beralasan ya, beralasan. Dalam artian karena kita pun juga tidak serta-merta menggunakan pidana itu di depan gitu loh, menggunakan pidana sebagai instrumen utama, tidak gitu. Jaksa-jaksa kami ya, yang kemudian kami sudah memberikan semacam pedoman, kemudian ya petunjuk teknis, kemudian pelaksanaan terhadap pelaksanaan KUHP itu kemudian diberikan ruang ya agar mereka kemudian menjadi filter gitu. Baik. Filter terhadap hal-hal tadi. Bagaimana semua yang berhubungan itu pengadu dan sebagainya melihat diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan. Betul. Begitu. Nah, juga yang ramai ini Pak adalah soal penghinaan kepada presiden, wakil presiden dan juga institusi negara. Ini sangat dikhawatirkan publik karena dianggap sebagai pasal karet karena mengkritik dengan menghina nih bisa dia multitafsir ini ya Pak. Apalagi kalau sekarang lagi ada tren mengkritik melalui stand up komedi. Begitu ya. Di sana pasti ada satirnya gitu Pak. Nah, bagaimana kemudian jaksa menerapkan menafsirkan pasal-pasal tersebut Pak? Sesungguhnya kalau kita melihat Mbak, justru dengan KUHP baru kita, hukum pidana baru kita, justru akan lebih terseleksi. Jadi tidak serta-merta tadi melakukan penghinaan terhadap kepala negara, segala macam dipindahkan apa? Sekarang delik aduan. Kalau dulu kan delik umum itu. Jadi bisa serta-merta
tanpa ada pengaduan daripada Pak Presiden, kemudian Pak Wakil Presiden, itu kita bisa langsung kan. Sekarang aduan. Jadi Itu menunjukkan bahwa kita melihat bagaimana pandangan, sikap daripada kepala negara terhadap yang terjadi itu gitu loh. Selama mereka dalam tidak keberatan, kita pun tidak akan ini. Jadi yang saya lihat ya justru dengan KUHP baru ini malah memberikan semacam filter ya agar tidak serta-merta yang tadi kritik itu seolah kemudian dipidana, dikriminalisasi. Bedakan loh ya kritik dengan kemudian penghinaan misalnya. Justru kita membangun dalam artian dalam konteks KUHP ini bagaimana partisipasi masyarakat juga tetap kita pelihara, kita rawat dia agar terus bisa memberikan semacam masukan, kemudian saran terhadap penyelenggaraan pembangunan ini gitu. Tidak takut dengan itu. Kalau delik aduan berarti harus presiden atau wakil presiden sendiri yang menyampaikan. Misalnya relawannya gitu yang selama ini Pak itu tidak boleh Pak. Ya itu tadi kita nanti melihat ya dalam artian bahwa kan ada kualifikasi ya. Siapa pihak yang pengadu itu? Kalau kemudian bahwa yang mengadu itu atas nama misalnya mohon maaf nih, ada Mbak Prita, kemudian tiba-tiba saya muncul sebagai seolah mewakili Mbak Prita. Kan kita lihat dulu siapa nih Asep Mulyana nih kan nggak begitu juga kan. Masih ini unsur selektifnya di situ. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka yang menafsirkan dengan pola pikirnya sendiri itu kemudian kita bisa terima sebagai pengadu gitu. Dan satu lagi, saya pikir di berbagai negara pun ya, di berbagai dunia pun, sependek pengetahuan saya, perlindungan terhadap marwah kepala negara itu diatur kok di mana-mana. Karena apa? Memang kita mengakui ya, bagaimana partisipasi publik, bagaimana kemudian kebebasan berpendapat, bagaimana demokrasi kedepankan. Tetapi di samping yang utama-utama ada yang kemudian yang interpares ya istilahnya. Jadi sesuatu yang perlu kita jaga gitu. Marwahnya, kehormatannya gitu. Karena kalau kemudian atas nama demokrasi, atas nama kemudian kebebasan berpendapat, orang kemudian melanggar hak-hak orang lain nggak benar juga kan gitu. Ya kan? Jadi ada keseimbangan di sini, Mbak, keseimbangan. Silakan Anda menyampaikan kritik dengan saran dengan cara-cara yang kemudian yang mungkin beradab, yang kemudian cara-cara yang dalam sesuai dengan koridor keindonesiaan dengan bahasa-bahasa yang santun, silakan gitu, nggak ada perlu takut gitu loh. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa jaksa dalam hal ini punya peran strategis untuk menafsirkan pasal-pasal multitafsir tersebut? Saya pikir tidak multitafsir, Mbak ya. Saya pikir jelas adanya parameternya kok. Jadi parameter tentang kritik tentang kemudian penghinaan itu jelas kok gitu. Ya kalau sekarang dalam artian misalnya Mbak Prita, saya sampai Mbak Prita. Tolong Mbak Prita dalam artian pemakaiannya jangan seperti ini. Itu kan bagian dari kritik. Karena menurut hemat kami misalnya lebih elegan sebelaku pembawa media dan pembawa berita pada masyarakat lebih ini. Tapi kalau kemudian saya menyatakan Mbak Prita dengan bahasa-bahasa yang itu kan penghinaan namanya. Yang lain-lain. Kan kita bisa melihat nih. Jadi parameternya jelas di mana parameter penghinaan, mana parameter kemudian kritik dan saran. Saya pikir dua hal yang berbeda itu gitu. Kalau salah satu yang lagi tren katanya sepanjang mau ngomong apapun dengan kata-kata berdasarkan keyakinan saya itu pasti aman itu. Oke, baik kita bahas itu ya Pak ya. Tapi ini memang berarti Bapak sampaikan bahwa tidak ada yang multitafsir karena sebenarnya ukuran-ukurannya sudah ada dan juga sudah ditetapkan. Penilaiannya tidak subjektif karena semua ukurannya sudah ada. Nah, ada lagi juga Pak yang dikeluhkan oleh para NGO adalah soal izin unjuk rasa. Izin unjuk rasa kan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Tapi atas nama bisa mengganggu kepentingan publik jika tidak ada izin, itu ranahnya bisa masuk pidana. Padahal sebenarnya itu kan ranah administratif. Nah, jika kemudian hal itu masuk begitu Pak, di mana peran jaksa? Pak? Dalam hukum pidana kita mengenal bagaimana sebenarnya tujuan jaksa, tujuan dari penegak hukum adalah apa? Mencari kebenaran material. Ya kan tadi. Kita melihat satu sisi tadi asas keseimbangannya. Satu sisi kita kemudian memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritik dan sarannya secara konstruktif silakan. Tapi juga jangan harus dilihat. Ada juga kepentingan lain yang harus kita lindungi. Misalnya pengguna jalan nih gitu. Ya. Jangan sampai
Misalnya ada satu contoh kasus yang mungkin di berbagai media sebenarnya. Ada satu ambulan di Sumatera Barat itu mau lewat terhalang oleh kelompok demo itu gara-gara apa? Tidak berizin dia. Dia berizin kemudian menghalang, saya kemudian meninggal di ambulan itu. Kan masa kemudian menyampaikan pendapat harus kemudian mengorbankan dan jiwa orang gitu loh. Yang sesungguhnya kalau jalan itu diberikan, kalau kemudian diberikan izin yang pasti, kemudian di mana letaknya, jamnya jam-jam berapa dan seterusnya, itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan itu tadi. Ya. Jadi ketika kita misalnya kan ketika melaksanakan hak saya, kan ada hak orang lain yang harus kita kemudian lindungi kan gitu. Ya. Saya punya tip di rumah, punya kemudian audio di rumah, kan tidak serta-merta harus kemudian karena milik saya, kemudian saya setel keras-kerasnya. Bagaimana orang yang tidur sebelah? Sama juga begini, apalagi di arena publik. Maka ketika dalam artian menyampaikan pendapat, kritik saran sepanjang dalam artian ada aturannya, meminta izin kepada kepolisian sebagai pemilik izin, no problem saya pikir. Iya. Nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Dan lagi-lagi ujungnya tidak selalu berakhir penjara. Oh iya. Iya, itu dia betul, ya, ujung-ujungnya lagi-lagi begitu ya, Pak ya. Nah kalau saya ingin kasih gambaran ya. Mbak Prita tahu kan perkara yang November kemarin tuh, yang ada kemudian terjadi aspirasi di berbagai tempat. Iya. Kami jaksa tuh kemudian menyeleksi betul dari sekian banyak SPDP dari teman penyidik itu kami seleksi. Bahkan di Jawa Barat sebagai satu contoh dengan melibatkan gubernur segala macam, perkara yang anak-anak yang kemudian hanya sekedar nggak tahu, kemudian yang lempar begitu saja, dia kemudian ikut-ikutan segala macam, kami kemudian diversikan. Itu bentuk bagaimana menyaksi betul, gitu. Bahwa memang yang kita majukan ke pengadilan memang betul-betul yang memang merusak dia. Ada niat kesengajaan untuk kemudian kan chaos segala macam. Anak-anak kecil ikutan jarah itu. Nah kami nggak proses itu. Kami panggil orang tuanya, Pemda melibatkan, kemudian selesai, sudah ya. Karena kebetulan waktu dia ada di situ, anak itu kelihatan orang-orang ngelempar, ikut ngelempar juga gitu. Yeah. Ini bentuk bagaimana kami sangat-sangat selektif. Pada satu sisi kami ingin menegak hukum, tapi di sisi lain kami menjaga bagaimana aspirasi tetap terjaga. Bagaimana kepentingan publik harus kemudian kita jaga. Baik. Jadi keseimbangan kita tetap laksanakan dalam penanganan seperti itu. Terkait bencana ini Pak. Ya, oke. Terkait bencana di Sumatera kemarin. Ya. Menjadi kekhawatiran publik adalah tindak pidana korporasi. Ya. Bagaimana kemudian jika kemudian ada bukti korporasi di sana, tapi ini arahnya lebih kepada kesalahan individu. Bagaimana peran jaksa untuk memastikan ada korporasi yang juga harus tanggung jawab ketika kemudian ini bicara mengenai tindak pidana korporasi. Ya, baik. Saya langsung pada contoh kasus ya. Jadi kami sekarang dengan Kabar Reskrim sudah menjalin koordinasi penanganan perkara di Tapteng, Tabuna Tengah. Jadi kita melihat ternyata ada bukti-bukti awal, memang ada perbuatan daripada orang juga ada perbuatan korporasi itu. Yeah. Nah sekarang Mbak, karena kita di KUHP itu mengedepan koordinasi sejak awal, bagaimana kita melakukan komunikasi sejak awal setiap penanganan perkara. Sekarang udah kita mulai nih, perkara-perkara yang bencana kemudian ternyata bukan hanya masalah alam saja, tapi juga masalah kemudian ada unsur tindak pidana baik korporasi. Korporasi kami jerat. Jadi hanya orangnya saja. Karena ternyata tidak mungkin satu orang kemudian orang bisa menebang pohon segitu banyak gitu. Iya. Bagaimana dengan barang bukti di lapangan gelondongan kayu yang sedemikian sangat sangat kemudian tidak masuk akal. Orang kapan sih kalau orang paling pakai gergaji, apalagi gergaji biasa itu. Iya. Nggak mungkin kalau kemudian makanya korporasi itu bertanggung jawab. Jadi intinya pasti kami akan minta pertanggungjawaban pada semua pihak yang bertanggung jawab yang kemudian ikut terlibat dalam suatu tindak pidana. Apalagi di KUHP baru ini. Di KUHP baru itu tidak hanya pada kejahatan korporasi pada mereka yang melakukan kejahatan atau korporasi misdat atau korporasi yang menerima untuk keuntungan kejahatan, tapi juga termasuk pemilik manfaat, pengendali korporasi. Baik. Ini yang justru kemudian bisa menjaring lebih luas ya Pak. Lebih luas lagi di KUHP baru ini. Bukannya justru malah melimitasi hanya individu saja, korporasi bebas. Justru malah menjaring lebih luas ya. Bahkan saya boleh sampaikan di forum ini sekarang tindak pidana korporasi itu termasuk bukannya kejahatan korporasi saja. Korporasi yang membiarkan sebuah tindak pidana, maka bukannya kejahatan si A, si B, si C lagi, korporasi juga.
korporasi dalam langkah pencegahan. Iya. Jadi Jadi sudah tidak pidana. bisa lagi tutup mata, Tidak begitu mata, tidak nggak bisa. bisa. Makanya perkara yang di Sumatera itu, kami, direktur saya, Pak Direktur D, dengan teman-teman di Kabar Eskrim sudah mulai menjaring. Iya. Dan orang perorangan, tapi korporasinya juga. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat, P21 tuh ya, karena mereka sudah betul-betul intens, sudah komunikasi, bahkan teman-teman juga ikut ke lapangan, ya langsung. Sama aja yang perkara yang di Mentawai, yang kemudian barang buktinya ada kayu di Gresik itu. Itu kami intens. Jadi nggak berapa lama, para jaksa dengan penyidik itu komunikasi baik, kemudian memastikan, oh ini ada unsur korporasinya. Maka itu. Ya. Jadi saya menurut hemat saya ya, di era sekarang ini, kami banyak diberikan peran. Ya. Berikan peran, banyak kemudian diberikan semacam instrumen yang memastikan bahwa penegak hukum akan tadi, tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu ya, tajam ke atas, humanis ke bawah. Dan penjaga pintu pertamanya menurut saya kejaksaan. Siap. Betul Pak. Siap. Prof. Asep, Pak Jampidum yang sekarang juga menjadi PLT Wakil Jaksa Agung, terima kasih sudah menjawab kekhawatiran kami. Nanti kalau kami punya kekhawatiran lagi, nanya lagi boleh ya Pak ya? Dengan senang hati. Iya, itu dia kalau kita lihat tadi bagaimana penjelasan dari Prof. Asep, Pak Jampidum yang juga saat ini menjadi PLT Wakil Jaksa Agung, orang kedua di Kejaksaan Agung. Ya. Bagaimana sebenarnya kejaksaan ini menjadi penjaga pintu pertama agar pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak digunakan secara sewenang-wenang. Ya, bagaimana kemudian memberikan kesempatan kedua pemulihan terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan, menjaga harmonisasi, dan bagaimana keputusan jaksa untuk menuntut dan mengawal implementasinya, menentukan apakah KUHP ini dipersepsi represif atau adil sesuai dengan Indonesian Way. Terima kasih, Prof. Jadi nggak usah Parno ya. Nggak usah Parno. Yang penting ini Pak, kalau pasal-pasalnya sudah bagus, yang penting implementasinya Pak, tolong dikawal betul Pak jajarannya Pak. Insya Allah, siap. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Vita, terima kasih.